Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana cara menganalisis saham Wika. Jadi seperti biasa ya, kita melihat tren besarnya dulu, bisa menggunakan dengan bantuan garis MA. Yang biasa kita gunakan adalah MA50 dan MA200. Nah, di sini kalau kita lihat garis MA-nya, dia masih downtrend ya, bisa dibilang downtrend karena garis MA50 masih berada di bawah garis MA200. Nah, tetapi di sini dia ada pembalikan, di mana sebelumnya ketika dia memulai downtrendnya, candle berada di bawah garis MA50 terus menerus sampai terjadi dead cross, di mana garis MA50 memotong garis MA200 karena candle tetap berada di bawah garis MA50. Nah, kemudian di sini candle ini melakukan pembalikan, di mana dia mulai masuk menembus ke atas, bergerak di atas garis MA50. Nah, di sini berarti kan kalau kita gunakan sebagai garis MA itu sebagai support dan resisten, di sini berarti kita bisa jadikan garis MA50 itu menjadi support dan resistennya adalah garis MA200. Nah, di sini dia tertahan lagi di garis MA50 dan tertahan lagi di resisten garis MA200. Nah, di sini kalau candle ini tetap berada di atas garis MA50, kemungkinan akan terjadi golden cross, di mana garis MA50 akan memotong garis MA200 seperti itu. Berarti di sini dia mulai ada reversal ya, mulai ada pembalikan dari fase downtrend udah menuju fase uptrendnya. Nah, kalau dari stokastiknya ini bisa kita lihat dia ada di tengah-tengah ya. Tengah-tengahnya kita buat di 50. Taruh aja di sini. Oh, berarti dia ada di bawah ini ya, di bawah resisten. Anggap aja 50 itu resisten pertama, di 80 ini adalah resisten kedua. Jadi dia di bawah resistennya. Jadi nanti pertanyaannya dia bisa kembali turun lagi ke bawah untuk konfirmasi kalau kemudian naik, atau langsung naik ke 80 kalau dari stokastiknya. Oke, ini coba kita hilangin dulu. Kita coba buat tarik garis tren ya. Ini kita tarik garis tren besar dulu. Ini ya. Nah, di sini dia sudah mulai ada menjebol resisten ya. Sebelumnya kan ini resisten, ini resisten, ini resisten, dan resisten di break ke atas, dan dia mulai bergerak naik ke atas. Nah, di sini sebelumnya support. Coba kalau kita tarik di sini berarti anggap aja ini area ya. Nah, di sini berarti dia di sini sebelumnya adalah resisten, karena kan ini di sini sebelumnya resisten. Nah, di sini masih tertahan di resisten, kemudian resisten di break. Nah, dia berubah menjadi support. Di sini juga terpantul lagi jadi support. Berarti di sini adalah area supportnya kalau dari areanya. Nah, coba kita buat garis trend juga di sini. Ini kita ambil dari swing terendahnya di sini, tarik ke atas sini. Nah, seperti ini ya.
Berarti kalau dari trennya ini dia di atas area support, dan dia juga berada di area berada di support trend line. Nah, berarti kalau kita bisa masuk di sini, coba ini kita lihat ada Nah, di sini juga ada resist sebelumnya ini adalah support, kemudian ini menjadi resisten. Coba kita lihat sekarang, berarti dia itu garisnya ada di harga 1305, sedangkan harga sekarang di harga 1320. Berarti dia juga berada di atas area support yang ini, garis trend horizontal ini. Nah, berarti kalau misal dia bergerak mengikuti trend line ini, berarti kita bisa mendapatkan, misal kita masuk di harga 1320 ya. Ini 1320. Nah, kemungkinan kita bisa mendapatkan sekitar 26% ya kalau kita masuk di sini. Nah, cut loss-nya di mana? Cut loss-nya kita kalau di sini udah 17% kejauhan ya. Kita cut loss-nya di bawah garis trend ini aja. 1 tick atau 2 tick. Berarti kan 1 ticknya di sini ini masih support. Jadi jangan di bawahnya support horizontal tadi, berarti sekitar sini aja. 1 tick di bawah garis support horizontalnya. Jadi sekitar 2% di harga 1295. Jadi apabila ini harganya ternyata geraknya malah setelah ini dia gini ke bawah sini, kita wajib cut loss. Tapi kalau ternyata harganya terus bergerak naik, misal seperti ini ya, berarti sesuai target ya. Mungkin kalau ini nggak langsung naik seperti ini, berarti kita TP-nya mundur ya, berarti di sini ya. Berarti kalau ini mundur, kalau dia ternyata sampai di target sini di sini, berarti kita bisa dapat sekitar 25%. Coba kalau kita menggunakan bantuan Fibonacci, tarik dari swing terendahnya, swing low-nya. Sekarang dia berada di ketinggian di resisten 0,236. Sebelumnya dia di sini mantul ya dari 0,618, kemudian dia jadi support lagi di sini di 0,382, kemudian dia tertahan di resisten 0,236. Jadi kalau dari Fibonacci-nya, target resisten terdekatnya di sini ya, dari 0,02, jadi bisa dapat sekitar 10%. Jadi resistennya ikut yang ini, seperti itu. Jadi kemarin ada di video-video saya yang lalu ada yang komentar, buktinya sekarang turun tuh katanya. Nah, tapi kan saya kan di sini hanya membantu di video-video saya ini kan saya hanya memberikan contoh bagaimana cara menganalisis suatu saham. Nah, dan di semua video-video saya itu juga saya sertakan batas cut loss-nya. Apabila harga bergerak ke bawah, berarti kita wajib cut loss. Bukan berarti apa yang sudah kita analisis ini berarti harga akan bergerak naik. Saham itu nggak seperti itu. Saham itu adalah pasar yang real. Jadi kalau dia sesuai dengan prediksi kita, dia bakal bergerak naik. Tapi kan bisa juga ada kemungkinan lain dia akan bergerak turun, seperti itu. Jadi kalau saham itu bergerak turun, kita membatasi kerugian kita dengan cara cut loss. Jangan kita biarkan dulu nanti pasti naik. Nyatanya dia akan terus bergerak
turun terus menerus, sehingga seharusnya kita hanya rugi 2%, tapi karena kita nggak mau cut loss, kita jadi rugi puluhan persen, bahkan hampir 50%, setengah dari modal sendiri, seperti itu. Jadi sekian aja dari saya. Ini saya bukan ajakan beli atau jual, saya hanya memberi contoh bagaimana cara menganalisis suatu saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.